Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat Gembala. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Yuk adik-adik kita nyanyikan Bapa Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berilah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Berikanlah juga kepada kami kasih karunia dan kebenaran-Mu yang telah diperbuat oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Lindungilah kami bila datang pencobaan, dan kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, supaya kami semakin bersuka cita melihat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
tertulis di ayat 10. Janganlah engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Yesus Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman. Amin. Shalom adik-adik. Shalom, Mbak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Selamat minggu. Yes, yes. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita pengen nyanyi lagu sayang-sayang disayang. Habis itu kita pengen nyanyi lagu Tanganku Kerjaku Tuhan. Masih bagi beri adik-adik dengan semangat. Yuk Kak. Kita bersama adik-adik. Siapkan persembahannya. Sudah, persembahannya ditaruh di tangan kanan. Yuk adik-adik kita doakan persembahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu terima kasih 1000. Terima kasih.
akan aku sampaikan pada Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit firman. Berkatilah kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada, hanya ibadah musanya kami memohon dan meminta ampun kepada Tuhan. Berkatilah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini adalah kami yang bersempurna. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Saat ini tiba saatnya untuk kita dengerin firman Tuhan. Tadi kita adik-adik sudah memuji muliakan nama Tuhan, sudah nyanyi, udah pemanasan, gerak sana sini. Nah sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau tanya dong, siapa adik-adik di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Coba kalau sudah siap, kakak tes dulu semangatnya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, karena adik-adik sudah siap, coba adik-adik boleh keluarkan Alkitabnya, alat tulisnya jika memang diperlukan. Jangan lupa yang paling penting adalah hati dan
pikirannya. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini tema kita adalah tentang perumpamaan seorang penabur. Kita buka dulu kitab kita. Nats, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, adik-adik kakak akan bacakan nats ini karena di nats ini juga ada menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur. Jadi nanti ketika ceritanya akan kakak skip untuk kakak ceritain lebih jelas lagi untuk adik-adik kelas kecil. Oke? Kita baca bersama-sama, adik-adik mengikuti kakak dari rumah. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, setelah ini diceritakannya perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kita skip dulu ya adik-adik. Lalu kita lanjut di ayat ke-9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan mata melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Nah, artinya juga kita akan simpan di firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, jadi sampai di situ bacaannya dari Matius 13 ayat 1 sampai 23 yang bercerita tentang perumpamaan seorang penabur. Mungkin adik-adik udah ada yang pernah dengar ceritanya karena mungkin pernah dengar di sekolah minggu atau pernah dengar di sekolah atau mungkin pernah menonton di YouTube dan lain sebagainya. Coba kita sama-sama ingat lagi, dan untuk adik-adik yang belum mendengarkan perumpamaan ini atau cerita ini, yuk kita dengerin sama-sama. Jadi, tentang perumpamaan seorang penabur. Suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Adik-adik kakak mungkin pernah ada tugas atau mungkin adik-adik pernah ide sendiri ingin menanam sesuatu di rumahnya atau di sekolah. Menanam tumbuhan dari benih atau bibit. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik, untuk menanam tumbuhan dari benih atau bibit, adik-adik itu perlu mempersiapkan, selain daripada benihnya, pasti mempersiapkan tempat atau wadahnya. Ya mungkin potnya, atau kalau tidak di pot ya di tanah, paling tidak mempersiapkan tempatnya atau tanahnya gitu. Dan adik-adik pasti tidak sembarangan menanam benih atau bibit tersebut supaya bibit itu atau benih itu tumbuh. Nah, sama seperti di cerita hari ini, ada seorang penabur yang menabur benih di atas 4 jenis tanah. Yuk adik-adik kita simak apa aja sih 4 jenis tanah dan apa sih maksud yang ingin disampaikan dari perumpamaan seorang penabur ini. Jadi pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di tanah di pinggir jalan. Kakak mau tanya dong, apa ada
Apa ada adik-adik di sini yang pernah menaburkan benih secara sengaja dengan maksud menanam atau bermaksud supaya benih itu tumbuh, namun menaburnya di tanah di pinggir jalan? Apakah ada? Nggak ada dong pasti. Dan kalau sengaja ingin menanam, pasti adik-adik kakak cukup pintar, karena di sekolah sudah diajarkan bahwa jenis-jenis tanah mungkin yang baik untuk benih itu tumbuh tidak mungkin menanam di pinggir jalan. Kenapa kak? Karena di pinggir jalan itu mungkin adik-adik mikir banyak motor, banyak mobil, atau mungkin bisa terinjak-injak oleh manusia gitu kan, atau hewan-hewan lainnya. Nah, di Alkitab tadi dijelaskan bahwa lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis. Jadi bayangkan ya adik-adik, jangankan untuk berbuah atau tumbuh, benih itu bisa menyatu dengan tanah itu, bahkan sampai tumbuh aja tidak, karena habis dimakan burung. Itu adalah jenis tanah yang pertama, yaitu di tanah pinggir jalan. Yang kedua adalah tanah yang berbatu. Jadi sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Nah, apakah benih itu tumbuh? Tumbuh karena ada tanahnya. Walaupun tanahnya banyak bebatuan, lebih banyak batunya daripada tanahnya. Mungkin adik-adik pernah lihat ya, batu pasti di tengah-tengah atau di sekat-sekat antara batu sama batu itu ada tanahnya. Tumbuh. Tapi apakah dia tumbuh besar? Tidak. Pastinya mati. Adik-adik mau coba? Coba jika di rumahnya ada batu banyak. Coba adik-adik tanam benih atau apa gitu ya, bibit tumbuhan. Benih atau bibit yang ditaruh di jenis tanah berbatuan itu tidak tumbuh. Ketika tumbuh, dia pasti mati atau layu, ibaratnya kayak gitu, karena kering dan terbakar gitu ya. Jadi otomatis benih yang ditaburkan di jenis tanah berbatuan ini tidak berbuah. Sudah 2 jenis tanah dan dua-duanya tidak berbuah. Yang ketiga apa? Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh di tanah di tengah semak duri. Itu biasanya mungkin adik-adik lihat di jalanan yang mungkin banyak yang tumbuhannya besar-besar atau banyak lebat gitu ya. Mungkin luas, tapi banyak semak duri. Nah, apakah tumbuh dan berbuah? Lalu semakin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati. Berarti disebutkan bahwa benih itu mungkin tumbuh, namun semakin besar juga semak duri yang di sekitarnya sehingga menghimpit benih itu. Benih itu yang sudah tumbuh, seiring berjalannya waktu semak duri itu juga tumbuh sehingga benih yang sudah tumbuh tadi itu mati karena berhimpit dengan semak duri. Berbuah apa tidak adik-adik? Tidak berbuah. Jadi sudah 3, sudah di tanah pinggir jalan, tanah berbatuan, lalu di tengah semak duri, itu tidak berbuah. Oke, yang keempat itu adalah tanah yang baik. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Di jenis tanah berbatuan itu sempat tumbuh lalu mati. Di tanah yang semak duri mungkin agak lebih besar tumbuhnya daripada yang pertama dan yang kedua gitu. Namun ujung-ujungnya mati dan tidak sempat untuk berbuah. Tapi di tanah yang baik benih itu tumbuh dan berbuah. Yang paling penting itu kan ketika adik-adik menanam sesuatu pasti ada hasilnya yang ingin diambil gitu ya. Entah itu memang diambil dalam artian memetik buahnya atau mungkin hasilnya itu adalah keindahan, mungkin bunga, karena bunga kan tidak bisa dimakan. Jadi mungkin adik-adik ingin menanam bibit atau benih bunga supaya hasilnya itu supaya indah, bertumbuh, berbunga gitu ya, sama aja. Tapi di 3 jenis tanah yang pertama, kedua, dan ketiga itu tidak bertumbuh, tidak berbuah. Tapi di tanah jenis tanah yang baik itu bertumbuh dan berbuah banyak sekali. Disebutkan benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Itulah buah dari tanah yang baik.
Nah, adik-adik, itulah perumpamaan yang diceritakan pada Matius 13 tadi. Nah, apa sih maksudnya yang ingin disampaikan dari perumpamaan itu? Jadi, diibaratkan benih itu yang ditaburkan itu adalah ajaran-ajaran yang baik, firman Tuhan yang selalu kita dengar. Jadi ibaratnya kita itu seperti tanahnya atau wadahnya. Jadi kita ditaburkan firman Tuhan, ajaran-ajaran kebaikan, ilmu, dan lain sebagainya yang ingin diberikan kepada kita supaya itu bisa bertumbuh dalam kita dan berbuah, dalam artian kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kita bisa membagikan kepada orang lain. Nah, kita diibaratkan adalah tanah atau wadahnya gitu. Nah, bagaimana atau apakah kita dari antara 4 jenis tanah yang tadi? Ada tanah yang di pinggir jalan, ada yang di bebatuan, ada yang di semak duri, dan juga tanah yang baik. Kalau misalnya dilihat dari perumpamaan yang tadi, pasti kita ingin yang jadi keempat, yaitu tanah yang baik. Kenapa? Ya supaya bertumbuh dan berbuah gitu kan. Tapi coba kita analisa lagi, apa sih maksudnya? Apa sih Kak maksudnya firman Tuhan? Dan kita misalnya yang pertama kita adalah yang di pinggir tanah yang di pinggir jalan, itu ibaratnya kita adalah tanah yang di pinggir jalan. Jadi benih itu seperti firman Tuhan. Jika kita misalnya adalah tanah yang di pinggir jalan dan benihnya itu dimakan burung. Jadi firman Tuhan yang kita dengar itu hanya kita dengar saja. Iya sih, ditaburkan kepada kita firman Tuhan, ilmu, ajaran-ajaran baik, itu kita dengar, ditaburkan kepada kita dengar. Tapi kita nggak memperhatikan apa maksudnya firman Tuhan itu, apa yang tadi kita dengarkan itu maksudnya apa sih. Lalu datanglah si jahat yang mengambil firman itu dari hatinya. Ibaratnya kayak kita dengar tapi kita nggak masuk ke hati dan pikiran kita, ya masuk ke telinga kiri, keluar kiri lagi gitu, langsung mantol. Jadi datanglah si jahat yang mengambil firman Tuhan itu. Diibaratkan tadi kayak burung yang mengambil benih itu gitu. Belum sempat diproses dalam hati kita dan pikiran kita, langsung diambil karena kita tidak memperhatikan firman itu. Itu adalah jenis tanah yang di jalanan. Lalu apakah ya maksud yang ada di jenis bebatuan? Nah, benih yang di tanah berbatuan adalah firman Tuhan yang kita dengar saja. Dengar, lalu mungkin kita perhatiin sedikit gitu, tapi kita nggak pelajarin firman itu. Kan ilmu atau firman Tuhan, ajaran-ajaran baik yang diberikan kepada kita, ya supaya berguna bagi kita ya kita harus mempelajari lagi. Gak mungkin kita hanya cuma dengar, kita perhatinya sedikit, tapi kita tidak mencerna lagi, kita tidak pelajarin lagi. Jadi seperti itulah firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita di tanah yang berbatuan. Jadi lalu datanglah masalah yang menjauhkan firman itu dari hatinya. Jadi intinya firman itu ya sempat ada dalam diri kita, namun karena kita tidak mempelajari lagi, akhirnya seperti masalah atau mungkin hasutan dari orang lain. Jadinya kita kayak contohnya kita malas membaca Alkitab, jadi kita nggak pelajarin lagi itu firmannya. Akhirnya firman dan ilmu itu hanya akan hilang lagi atau mati sia-sia, sama seperti yang pertama. Dan yang ketiga itu adalah benih di semak duri. Kita misalkan adalah tanah yang di semak duri. Jadi seperti firman yang kita dengar, terus kita perhatikan gitu ya, sempat sehari, 2 hari ada di dalam pikiran kita firman yang tadi kita dengar, tetapi tidak kita imani, kita tidak percaya sama firman itu, sehingga ketika ada sesuatu, misalnya ketakutan, misalnya kalau misalnya di adik-adik di sekolah takut akan hari esok, takut akan ujian atau dan lain sebagainya, sehingga itu yang mengambil firman itu atau ajaran-ajaran baik itu yang membuat yang sudah ditaburkan kepada kita itu hilang atau mati.
Jadi kayak kekhawatiran, ketakutan itu mengambil atau menutupi firman itu gitu. Sudah bertahan, sudah kita perhatikan, namun karena ya tadi kayak kita takut akan hari esok, kekhawatiran yang ada dalam diri kita, lagi-lagi firman itu tidak bertumbuh dalam hati kita dan pikiran kita. Sama di ketiga jenis itu, firman itu tidak bertumbuh bahkan berbuah dalam hati kita. Namun jika kita adalah jenis tanah yang baik, kita adalah tanah yang mau menumbuhkan benih-benih itu, firman-firman itu. Jadi firman-firman yang tadi sudah kita dengar, kita perhatikan, kita cerna, dan kita imani, kita percayai, tidak ada lagi yang menghambat, tidak ada lagi si jahat yang mengambil seperti burung tadi, tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan seperti semak duri tadi. Dan kita sudah mempelajari firman itu, tidak seperti yang di bebatuan, seperti tanah yang di bebatuan, maka kita itu menjadi tanah yang subur. Kita memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu seperti rajin baca Alkitab, terus firman yang sudah kita dengar kita renungkan lagi, dan yang paling penting adalah kita melakukan firman itu. Itulah yang dimaksud dengan bertumbuh dan berbuah. Apalagi jika misalnya dari apa yang sudah kita dengar, kita bisa mengajarkan kepada orang lain mungkin lewat penyampaian yang kita sampaikan kembali, atau mungkin dari perbuatan yang kita lakukan sehari-hari, sehingga orang lain melihat firman itu lewat perbuatan kita sehari-hari. Sudah kita tahu makna dari perumpamaan seorang penabur di 4 jenis tanah. Kakak mau tanya dong adik-adik, sekarang jawab di kolom komentar, adik-adik mau menjadi orang-orang atau anak-anak yang seperti tanah yang seperti apa? Apakah yang pertama, tanah di jalanan, yang kedua, tanah di berbatuan, yang ketiga, tanah di semak duri, atau yang keempat, tanah yang baik? Adik-adik mau yang mana? Kalau mau yang menjadi semak duri, sudah tahu akibatnya apa. Menjadi yang bebatuan juga sudah tahu akibatnya apa. Dan menjadi tanah yang baik sudah tahu apa manfaatnya untuk kita. Seperti bukan hanya firman Tuhan aja, ilmu yang kita pelajari di sekolah, misalnya adik-adik dengerin dari guru, apalagi sekarang cuman bisa virtual, artinya hanya adik-adik harus lebih ekstra mendengarkan. Jika kita hanya mendengarkan lewat telinga kita saja tanpa kita pelajari, kita yakini, kita tidak olah lagi, itu hanya akan sia-sia gitu. Tapi sebaliknya, jika kita seperti menjadi tanah yang baik, kita pelajari, kita percayai ilmu yang sudah diberikan kepada kita pasti menjadi anak-anak yang pintar. Oke adik-adik, kakak tunggu jawabannya di kolom komentar. Adik-adik komen, adik-adik mau menjadi wadah yang seperti apa. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang sudah sama-sama kita dengar, apa yang sudah sama-sama kita pelajari, supaya benih yang sudah kita, ibaratnya yang sama-sama kita dengar ini adalah benih adik-adik. Jadi kita mendengar sekaligus langsung mempraktikkan. Apakah benih, apakah firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika bisa bertumbuh dan berbuah, berarti kita adalah tanah yang baik atau wadah yang baik. Oke adik-adik, boleh ditutup Alkitabnya. Yuk, sudah disimpan, kita tutup Alkitab kita. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Oke, adik-adik lipat tangan, tutup mata. Yuk adik-adik kelas kecil. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk ajarannya tentang perumpamaan seorang penabur ya Bapa. Terima kasih, ajar kami supaya kami boleh menjadi anak-anak seperti tanah yang baik, sehingga firman Tuhan yang baru saja kami dengar tidak hanya kami dengar saja, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan Tuhan dan menjadi selaluan berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada
altarnya. Dengan adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu sujud di altar.
berdoa menyampaikan doa persembahan kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami